kamu menengadah ke langit dan melihat cincin asap besar melayang di atas sana. Serem tampaknya. Itu sihir atau apa? Atau asalnya cuma dari mesin asap? Ya, fenomena ini nggak begitu misterius kayak dugaanmu kok. Cincin asap ini dilihat orang di langit desa Sortendi, Kazakhstan. Asap berbentuk O itu melayang di udara selama sekitar 15 menit, kemudian menghilang. Cincin yang serupa juga terlihat di Britania gak lama setelah itu. Cincin itu dinamai The Black Ring of Leamington Spa. Ternyata cincin itu berasal dari uji kembang api di Castle Warwick. Uji kembang api lain menghasilkan cincin asap yang sama di atas langit Florida pada tahun 2013. Dan 1 tahun sebelumnya, tahun 2012, formasi asap yang serupa muncul di Chicago sebagai akibat dari trafo listrik yang meledak. Untuk bisa menghasilkan bentuk seperti cincin, ledakan harus melewati bidang melingkar, misalnya cerobong pabrik. Nah, sekarang lihat fenomena aneh ini. Kelihatan kayak awan jatuh ya? Peristiwa ini terekam dalam sebuah video di Maroko. Ada sebuah wilayah luas yang terselimuti zat tebal mirip busa ini. Potongan besar zat ini jatuh ke tanah atau naik ke udara karena tiupan angin. Masih belum jelas apa sebenarnya awan jatuh ini. Ahli meteorologi yakin bahwa ini adalah busa buatan. Karena kalau itu awan, bentuknya nggak bisa tetap seperti itu. Langit merah ini kelihatan mengerikan. Apa ini akhir dunia? Penduduk kota di Cina tempat fenomena ini terjadi pastilah takut setelah melihat langit merah semerah darah ini. Tapi penjelasan fenomena alam ini sederhana dan cenderung membosankan. Para ahli mengklaim warna itu disebabkan oleh pembiasan dan penyebaran cahaya. Cahayanya sendiri bisa jadi berasal dari kapal-kapal di pelabuhan di sana. Di video-video rekamannya, kita bisa melihat langit berwarna paling merah tepat di atas pelabuhan. Sihir di luar Hogwarts ini disebut Red Sprite. Ini adalah kilatan cahaya warna-warni yang terjadi jauh di atas awan-awan badai. Fenomena ini sudah lama dianggap sebagai fiksi, sampai akhirnya terekam sendiri oleh para ilmuwan. Sejak itu, Sprite ini sudah terekam ribuan kali. Ups. Red Sprite adalah pelepasan listrik besar yang terjadi dalam beragam bentuk. Peristiwa ini mirip seperti kilatan oranye kemerahan terang. Red Sprite terjadi cuma dalam sepersekian detik setelah petir kuat terjadi di ketinggian 95 km di udara. Ini biasanya disebabkan oleh pelepasan petir positif antara tanah dan awan badai. Tahun 2018, orang-orang yang mendongak ke atas langit Nevada Utara bisa melihat awan paling aneh dan langka, yaitu awan tapal kuda. Peristiwa ini bisa membuat pengamat langit manapun takut dan bingung kalau nggak tahu penjelasan ilmiahnya. Tapi para ahli meteorologi tahu bahwa vortex tapal kuda ini terjadi saat awan datar melewati kolom udara hangat yang naik. Udara ini bukan cuma menghasilkan bentuk awan yang unik itu, tapi juga membuat awan itu berputar. Sayangnya, awan seperti ini cuma terjadi sekilas, dan biasanya cuma bertahan selama beberapa menit. Awan pelangi menakjubkan muncul di atas awan lembut setelah badai. Awan lembut ini berada di ketinggian rendah, biasanya melayang di ketinggian sekitar 6.000 kaki. Saat uap air yang ada di dalamnya berkondensasi, titik-titik air yang dihasilkan bisa bertindak seperti prisma. Ini akan menghasilkan semacam topi warna-warni di atas awan-awan itu. Awan morning glory sangat langka. Tampilannya kayak tabung raksasa yang membentang di langit. Awan ini bisa menjalar sampai lebih dari 965 km di ketinggian yang cenderung rendah. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa awan ini muncul saat udara naik menekan awan itu. Ini menghasilkan bentuk tabungnya yang fenomenal itu. Udara dingin di belakangnya membuat awan itu turun. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya, untuk menyaksikan awan morning glory adalah Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana ngelihat awan ini, pilih waktu antara September sampai awal November. Hujan darah kelihatannya mengerikan sampai kamu tahu apa itu sebenarnya. Faktanya, gak ada hal aneh atau janggal menyangkut fenomena cuaca ini.
Orang-orang sudah tahu soal hujan berwarna merah ini sejak zaman Romawi kuno. Kadang, angin kuat mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya terbang jauh sekali. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang memberi warna hujannya. Oh iya, debu dari tambang batu bara bisa bikin hujan berwarna hitam. Serbuk sari bikin hujan warna kuning. Dan debu lain seperti ini bisa bikin hujan berwarna putih. Di Denmark, orang-orang cukup sering mengalami efek seperti mati lampu. Lihat, aneh banget kan? Tapi jadi makin aneh lagi kalau kamu tahu ternyata penyebab fenomena unik ini adalah burung. Setiap musim semi dan gugur, berjuta-juta burung jalak memulai migrasi tahunannya dari Swedia, Finlandia, dan Norwegia ke Britania, Belgia, dan Prancis. Dan Denmark adalah daerah beruntung tempat kamu bisa menyaksikan Sword Sol, bahasa Denmarknya matahari hitam. Burung-burung itu terbang dalam gerombolan besar. Dengan begini, lebih mudah bagi mereka untuk bertukar informasi dan tetap hangat. Sebelum mendarat, burung-burung itu melakukan gerakan yang mirip seperti tarian. Tapi ini cuma burung jalak yang bergerak bersama dan membentuk formasi berbeda-beda untuk mengusir predator. Meski burung-burung itu terbang dalam pola yang seragam, orang berpikir burung-burung itu mengubah pola dengan berantakan. Matahari hitam hanya terjadi selama 20 menit saat senja, dan kamu harus cepat atau harus beruntung untuk bisa melihat fenomena ini. Kalau ada badai yang mengganggu piknikmu, tetaplah tenang dan anggap kamu beruntung karena itu bukan kata tumbo, badai kilat terpanjang di dunia. Pusat badai yang berulang setiap tahun berada di atas Danau Maracaibo di Venezuela dan tingginya jauh melebihi hujan badai biasanya. Fenomena alam ini terjadi selama 140 sampai 160 hari dan menghasilkan lebih dari 280 sambaran petir dalam sehari. Kamu mungkin pernah dengar kalau petir nggak menyambar 2 kali di tempat yang sama. Tapi badai kata tumbo kayaknya nggak tahu soal peraturan ini. Atau setidaknya ini nggak mencegah awan badai terbentuk di tempat yang sama tahun demi tahun. Pernah lihat cakram raksasa di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di atas tempat-tempat tinggi dan luas, kayak pegunungan atau perbukitan. Saat angin kuat mengenai hambatan, hal ini menghasilkan gelombang udara. Udara ini seperti menyelimuti hambatan tadi. Semakin tinggi hambatannya, semakin dingin udara naik yang terjadi. Pada akhirnya, kelembapan yang ada di udara itu berubah menjadi titik-titik air, kemudian berubah menjadi awan unik ini. Awan lentikular bisa tampak seperti ombak, pizza, atau bahkan tumpukan pancake. Di Australia, kadang terjadi hujan laba-laba. Karena laba-laba bisa membalon, ini cara berpindah tempat yang sangat tidak biasa. Laba-laba naik ke pucuk pohon atau semak-semak. Kemudian dia memintal benang sedemikian rupa. Benang ini akan membantu laba-laba itu terbawa angin. Nggak mudah untuk melihat laba-laba yang sedang membalon. Tapi kadang, saat cuaca lembab, terjadilah balon berjamaah. Jutaan laba-laba melakukan perjalanan untuk menemukan tempat lain yang kondisinya lebih baik. Mungkin kelihatannya kayak lagi turun salju, tapi bukan. Itu adalah laba-laba yang sedang mendarat ke tanah. Gumpalan putih besar jauh di atas kepalamu disebut awan mamatus. Tampilannya kayak langit mau runtuh. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer. Tapi mamatus ini enggak. Awan ini muncul saat kelembaban dan udara dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bergumpal-gumpal seperti bola-bola kapas. Oh iya, kalau kamu lihat fenomena ini, berarti akan terjadi cuaca buruk. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibandingkan pelangi. Ini disebabkan oleh cahaya bulan, alih-alih cahaya matahari, dan hanya terjadi saat bulan hampir purnama. Moonbow itu redup dan seringnya tampak berwarna putih. Tapi ini cuma ilusi. Mata manusia cuma kurang sensitif aja untuk bisa menangkap semua warnanya.